Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 atau tanggal 2 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita jumpa lagi dalam acara Ahlan wa Sahlan. Masya Allah, kami menghadirkan seorang lulusan ITB, lahirnya di Waleri, Kendal di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Waleri Kendal, Jawa Tengah, tanggal 6 November tahun 1977. SD-nya di Waleri, Muhammadiyah. SMA-nya juga Muhammadiyah di Waleri. Kemudian SMA 8 Jakarta. Kemudian kuliah di ITB, ambil desain produk. Satu kelas sama komika Panji Pragiwaksono. 4 tahun lah belajar oke ya. Kalau Anda buka YouTube udah bisa dilihat ya, atau di Facebook ya, atau di Instagram juga bisa dilihat dengan nama Lukman Baihaqi. Lukman Baihaqi tamu yang kita hadirkan. Assalamualaikum Mas Lukman. Masya Allah, senang sekali nih teman lama nih jumpa lagi di sini ya. Mas Lukman. Oh, saya juga senang bisa ketemu Mas Lukman karena selalu lihat di Facebook tentang belajar dari buku. Tapi saya belum nanya bagaimana kok lulusan ITB atau bisa ikut aktif di komika? Gimana ceritanya tuh? Oh, itu panjang ceritanya. Kalau tentang komika itu sebenarnya saya tuh dulu kerja di advertising, kan desain kerja di advertising sebagai copywriter, terus lalu sebagai art director juga pernah. Mulai kerja itu tahun 2002. Nah, terus berjalannya waktu saya pegang brand minuman. Nah, brand minuman, terus banyak sebenarnya saya sebelum stand up juga sulap juga. Oh gitu, sulap juga. Karena brand minuman itu brand minuman itu dulu pernah ada minumannya hadiahnya tuh alat sulap. Sehingga saya harus riset kan. Riset apakah anak-anak tuh suka beneran sama alat sulap. Ya udah, saya riset, akhirnya saya nyebur tuh di dunia sulap, sempat tampil di TV dan sebagainya. Nah, lalu balik lagi ke ngurusin brand lagi, brand minuman besar lah gitu. Yang iklannya botolnya dibelah pakai pisau keluar jeruknya, nah itu saya yang bikin. Nah, terus waktu itu ikut pariwara lomba iklan. Yang jadi kiblatnya waktu itu kan Thailand. Nah, Thailand itu lucu-lucu kan, iklannya tuh lucu-lucu gitu. Sementara Indonesia waktu itu masih lempeng-lempeng, belum berani lucu pada waktu itu, masih yang suaranya yang dalam gitu kan, masih yang lempeng-lempeng, kaku-kaku gitu. Saya pelajari tuh, kenapa sih mereka bisa lucu. Nah, dari situ saya belajar tentang bagaimana berkomedi, bagaimana mengeluarkan sisi komedi dari manusia gitu kan, belajar dalam. Sampai saya ketemu sama temen waktu itu, namanya Bram, dia ngasih saya file, waktu itu file ya. Waktu itu belum marak tuh tentang bajakan, jadi nggak apa-apa lah ya. Waktu itu dapat file bajakan. Ini kalau mau lucu belajar lihat tonton ini. Dia ngasih beberapa film sitkom sama ada stand up komedian di situ namanya Russell Peter. Saya pelajari, oh ternyata itu. Jadi Russell Peter itu orang India yang dalam tanda kutip ya menjelek-jelekan gitu. Kegelisahan dia adalah dia sendiri sebel sama orang India gitu. Jadi dia ketawa-ketawa menertawakan India. Nah, di situ ternyata salah satu ilmunya adalah self deprecating itu kan, menertawakan diri sendiri gitu. Lalu waktu itu muncul tuh di TV ada Tukul, loh ilmunya ternyata sama gitu. Nah, begitu saya dalami, ternyata waktu itu rame di Twitter naik waktu itu, sosial media yang rame. Di situ ada Panji. Panji bilang katanya mau ada kompetisi stand up komedi. Wah, ini sama yang saya lagi pelajari, yang Russell Peter itu. Padahal saya belajar buat iklan waktu itu, untuk materi iklan. Tapi ya udah Panji bilang mau ada nih acara di stand up komedi di Kompas TV gitu.
Nah, saya ikut open mic waktu itu. Ikut open mic, Panji lagi latihan sama teman-teman peserta, saya ikut open mic. Dari situ dilihat Metro TV. Ya udah, saya dipanggil Metro TV. Jadi sebelum Kompas TV ada, saya tampil dulu di Kompas TV ya bareng sama, waktu itu belum ada Semi. Waktu itu saya, Arif Didu, Steny, Soleh Solihun, Miun gitu. Pokoknya orang-orang yang ada di malam itu, ada Panji itu. Ya udah, dari situ bergulir aja. Stand up comedy akhirnya, karena saya belajar itu secara teoriti ya dari buku juga, ya akhirnya ya jadi waktu itu jadi tempat bertanya, karena kebetulan masih jarang kan ilmunya kan, ada ilmunya yang textbook gitu. Ceritanya begitu. Oke, Iwan Nawat, kami masih berbincang-bincang bersama Mas Lukman Baihaqi. Beliau adalah lulusan ITB, jurusan desain produk, belajar sama Panji Pragiwaksono, satu kelas di sana ya. Oke, terus di Facebook Anda sering menulis belajar dari buku. Apa yang dimaksudkan belajar dari buku? Sebenarnya kita itu bisa, saya tuh melihat gitu ya, buku itu berhenti jadi bacaan. Jadi ketika mendengar kata buku, saya baca buku. Padahal lebih dari itu. Buku adalah tempat kita berbincang-bincang sama orang pintar sebenarnya. Jadi banyak buku-buku itu kan ditulis sama orang-orang pintar gitu ya. Jadi tentang teori, tentang cerita, tentang apapun, nasihat itu ditulis sama orang. Nah, dari buku itu kita bisa berbincang-bincang sebenarnya sama orang-orang tersebut gitu. Nah, lalu dari perbincangan ini kita berbincang seperti itu, seperti ini pun pasti nanti ada hikmahnya kan. Jadi ada hikmah yang bisa kita petik dari perbincangan itu lewat buku. Nah, banyak orang yang melihat buku tebal, apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang itu katanya kan fokus orang pendek-pendek. Jadi ketika lihat buku yang tebal, malas gitu untuk membaca gitu kan. Nah, saya mencoba menyarikan. Jadi dalam buku itu ada beberapa poin penting yang saya pelajari. Makanya saya judulnya belajar dari buku gitu. Saya ambil poinnya dan saya jadikan intisari itu untuk pembelajaran gitulah, untuk diaplikasikan beberapa apa istilahnya, kegiatan sehari-hari ataupun permasalahan sehari-hari atau fenomena sehari-hari gitu. Tapi memang basicnya Lukman ini juga penggemar buku ya? Iya. Koleksi bukunya banyak ya? Iya. Banyak yang bilang itu lo beli buku berarti sering dong. Enggak juga. Itu buku-buku lama sebenarnya. Buku-buku lama yang ada di lemari gitu. Karena kan ketika saya mau bikin konten, saya bingung juga mau bahas apa gitu kan. Nah, saya di rumah ada buku banyak, ya udah saya bahas aja gitu. Tapi bukunya bahasa Inggris semua ya? Enggak sih, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris juga. Masya Allah. Tapi kok Anda nih pintar mensarikan buku yang begitu tebal, lalu dibicarakan di Facebook dengan ringkas gitu, dengan 1 menit ya? Iya. Itu dapat bikin orang tertarik tuh, pengen cari bukunya itu. Iya. Bagaimana Anda menyarikan dari sebuah buku yang tebal kok bisa diuraikan dalam 1 menit? Sebenarnya itu lebih tepatnya bukan menyarikan 1 buku. Saya kadang menyarikan 1 lembar aja. Oh gitu. Iya, jadi saya baca itu kan, kalau misalnya saya baca buku tuh banyak pembatasnya pasti. Nah, setiap halaman saya cari ada yang penting nggak, halaman kedua. Nah, yang penting itu aja yang saya omongin setiap lembar. Jadi 1 buku kalau diperhatikan di konten itu ada yang bahas 1 buku tapi 3 seri gitu. Ada 4 seri gitu-gitu. Jadi 1 buku banyak hikmah gitu. Biasanya buku-buku apa cuma buku-buku motivasi aja atau buku apa yang biasanya dibaca? Buku yang sebenarnya buku populer ya, buku self help juga, buku sebenarnya ada tentang novel juga, tapi kebanyakan memang buku-buku pembelajaran self help ya, tentang motivasi diri gitu, terus bagaimana produktivitas, bagaimana memperbaiki diri, bagaimana mengatur waktu, bagaimana kita bisa lebih produktif gitu. Pernah ke toko buku akhir-akhir ini? Hampir setiap keluar pasti ya saya ke toko buku. Keluar rumah ini nanti habis balik. Kerasa nggak sekarang? Sekarang pengunjungnya lebih sedikit dibanding kalau dulu rame gitu. Iya, tapi relatif ya. Maksudnya zaman dulu saya SMA itu memang sepi juga, ya kan. Lalu sempat rame. Terus sekarang itu sebenarnya naik sih. Jadi banyak anak muda itu yang mulai menggemari buku. Mereka itu walaupun beberapa ada yang istilahnya FOMO. FOMO itu
fear of missing out, dia ikut-ikutan, tapi nggak apa-apa, ikut-ikutan baca buku sih bagus ya. Nah, salah satunya ada toko buku yang sudah memposisikan diri seperti kafe gitu tuh ada di daerah Blok M gitu ya. Dan itu banyak yang anak-anak muda di sana kok, nggak dibilang sepi juga nggak sih sebenarnya. Gitu. Penggemar buku tetap masih ada gitu. Ya? Mungkin memang bisa dibilang karena online ya sepinya itu ya, karena memang banyak anak-anak juga yang akhirnya belinya online kan. Gitu. Makanya ada toko buku besar yang akhirnya tutup gitu ya. Itu kan karena mungkin online. Ada yang beli buku cuma satu jenis, buku agama semuanya. Ada juga yang rupa-rupa, ada biologi, ada fisika, ada dia ingin menambah pengetahuannya. Bagaimana mengenai keanekaragaman ini? Sebenarnya buat saya semua buku tuh agama ya. Semua buku agama ya? Semua buku adalah buku agama. Keren. Karena kan fisika itu gak agama juga ya? Karena kan orang itu yang menggerakkan bibir dia kan Allah juga. Yang menggerakkan tangan dia untuk menulis kan Allah juga. Bukan siapa-siapa. Nah ketika apa yang dia tuliskan itu bermanfaat buat orang lain, ya sudah, itu sudah jadi ilmu. Oke. Silakan kalau yang mau bertanya, kami masih bersama Mas Lukman Baihaqi. Beliau adalah seorang komika dan juga penuntut ilmu, pernah kerja di advertising dan menulis di Facebook, belajar dari buku. Silakan kalau yang mau bertanya, kami tunggu di 08111 999 720. Ini nanti ada yang nelpon. Oh ada yang ada. Silakan yang mau telepon. Tampang itu. Iya. Silakan ada Mas Lukman di sini, Lukman Baihaqi. Silakan yang mau telepon, mau bertanya, mau dialog, mau diskusi, silakan kami tunggu di 08111 999 720. Mas Lukman, selamat datang di Rasil. Mau tanya kalau buku-buku yang ini biasanya buku-buku apa? Dan di mana menurut Mas Lukman toko buku yang terbaik? Aduh. Saya bukunya buku-buku populer ya, buku. Sebenarnya saya tuh apa aja yang ada di mana ya? Saya tuh biasanya nyari di Amazon. Amazon.com. Di sana begitu ada buku yang bagus, saya amati tuh pengarangnya siapa gitu. Terus saya punya nggak di rumah? Kalau ada, saya baca buku yang lama-lama gitu. Terus nanti kalau ada kesempatan saya beli buku yang barunya. Dan kebanyakan yang saya baca memang tentang produktivitas sih. Produktivitas, tentang manajemen waktu. Pokoknya tentang upgrade diri gitu. Karena menurut saya itu yang yang manfaatnya langsung bisa dirasakan lah gitu. Oke, kemudian dari Nia. Terus, saya tadi toko buku ya, toko buku nggak boleh, kan tadi pertanyaan toko buku yang bagus, tapi nggak boleh nyebut merek, tapi pasti semua orang tahu lah. Pokoknya kalau sekarang yang lagi rame itu di Blok M ada Gramedia namanya, pokoknya di situ itu bentuknya kayak kafe, jadi lumayan enak buat nongkrong lah gitu, nongkrong untuk penggemar buku. Dari Nia, Mas Lukman, saya punya teman penyita buku, sekali kalau bukunya itu dipinjam dan rusak kecoret-coret juga marah banget ya. Dia penyita buku sekali dan bukunya sangat disusun dan rapi di rumahnya. Apakah Mas Lukman termasuk begini, orang yang enggan kalau ada orang mau pinjam buku? Kalau saya kebetulan hampir nggak pernah pernah waktu kuliah punya buku. Waktu itu buku pertama yang saya beli. Buku pertama yang saya beli, saya nabung buku Superman waktu itu, novel Superman. Itu saya beli dengan nabung, dipinjam sama teman, terus nggak dibalikin. Waktu itu saya main ke rumah dia, ada di toilet bukunya. Bukunya ada di toilet dan beda penghargaan ya. Sudah mekar. Itu saya benar-benar sebel, tapi habis itu nggak pernah ada lagi yang minjem buku saya. Dan biasanya kalau minjem ya udah saya kasih aja gitu. Artinya saya sudah selesai baca. Kalau belum selesai saya bilang saya belum selesai, jangan dipinjam dulu. Kalau udah selesai kan udah saya biasanya sudah lupakan saja kalau udah dipinjem. Assalamualaikum Mas Lukman. Ada orang baca buku dia bisa masuk ke otaknya. Ketika bicara
bisa kata-katanya bisa keluar dari buku. Kalau saya baca buku kok suka lupa ya apa yang isinya itu. Oh iya. Kayak Rocky Gerung kan kalau ngomong suka ngutip-ngutip kok dia inget aja ya. Iya. Itu bagaimana itu? Kalau yang saya rasakan ya, saya begitu ingat itu ketika diulang. Jadi ketika saya mengulang, kan kalau saya bikin konten itu saya baca buku, saya tulis ulang, lalu saya ucapkan. Dan itu berkali-kali, makanya saya ingat gitu ya. Salah satu bukunya misalnya bahwa orang itu banyak mengejar kebahagiaan dengan cara melakukan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya mau bahagia, saya mau liburan biar bahagia gitu. Supaya saya bersenang-senang supaya bahagia gitu. Itu dari buku judulnya Seni Bersikap Bodo Amat. Padahal yang benar itu kamu cari bahagia aja, nanti juga pasti seneng. Banyak orang kebalik, bersenang-senang untuk bahagia. Padahal yang dicari itu harusnya kebahagiaan dulu, ketenangan dulu, nanti bakal senang dengan sendirinya gitu. Itu saya ingat tuh, karena saya tulis ulang dan saya ajarkan. Nah, tadi Mas Krisna bilang kayak Pak Rocky Gerung itu kenapa ingat? Karena dia kan ngajar. Ngajar kan berarti dia nulis kan materi, terus dia ngajarin berkali-kali, makanya pantesan ingat. Ya kan, dia kan pasti ketika mau ngajar nulis dulu dong materinya kan, silabusnya ditulis dulu nanti mau ngajar apa, terus ketika ketemu mahasiswa dia omongin, terus mahasiswa balas omongannya, terus diulang-ulang berkali-kali dia ngajar, ya pasti nggak bisa lupa. Dari Tuti, assalamualaikum Mas Lukman, apakah kalau orang pembaca buku yang setia itu cenderung orangnya introvert, betul nggak? Enggak juga sih. Jadi mungkin pembaca buku yang introvert lebih lebih berpikir ke dalam gitu ya. Kalau ekstrovert mungkin baca buku ya untuk menyalurkan ke ekstrovertannya dia gitu. Misalnya saya mau public speaking ya dia baca buku untuk public speaking. Saya mau ngajar ya dia baca buku untuk ngajar. Sedangkan kalau yang introvert ya dia baca buku untuk dirinya sendiri, untuk internal talk gitu-gitu. Sebenarnya dua-duanya juga menurut saya sih baca buku aja. Dari Mbak Tia di Sawangan, Depok. Assalamualaikum Mas Lukman. Saya sering dan suka beli buku, tapi awal-awal doang bacanya. Buku satu belum selesai, beli lagi buku yang lainnya. Gitu. Bagaimana tipsnya biar bisa rajin membaca? Dari Mbak Tia di Sawangan, Depok. Ya, tergantung bukunya ya. Kalau buku kayak fiksi itu atau buku novel gitu biasanya tergantung penulisnya. Kalau penulisnya enak biasanya 1 jam juga selesai. Tapi kalau kayak buku yang saya baca misalnya self-help gitu-gitu, buku tentang pengembangan diri, itu memang kalau saya memperlakukannya tidak sekali baca habis. Jadi kadang pokoknya saya baca buku tuh saya sambil bawa pulpen, saya cari mana yang bisa digarisbawahin gitu. Kalau sampai 3-4 halaman sampai 10 halaman nggak ada yang saya garis bawahin, berarti bukunya emang kurang oke. Kurang oke juga, ya udah, memang nggak apa-apa, nggak usah diterusin gitu. Dari Makfira, assalamualaikum Mas Lukman, saya adalah ya? ini beneran Mas kita yang nanya. Yang nanya live ini? Enggak nih, yang nanya ya WA. Di radio, di WA. Orang yang ngirim WA. Terima kasih. Dari Makfira, assalamualaikum Mas Lukman. Ya. Saya adalah salah satu aktivis muda yang fokus pada isu-isu anak muda. Saya ikut terlibat juga dalam meneliti karakter anak muda hari ini. Saya mendapat kesimpulan bahwa anak muda kita ini bukan yang tidak memiliki minat baca, bukan juga yang sebetulnya FOMO pada buku dan bacaan, tapi karena mereka kurang mendapat akses terhadap buku dan bacaan tersebut. Terlebih buku yang masih terasa eksklusivitasnya karena harga buku yang masih cukup mahal, atau sekalipun bukunya gratis tapi aksesnya masih cukup rumit. Bagaimana pandangan Mas Lukman terhadap kondisi ini? Dari Makfira. Oh iya, ya saya sih ada sepakat juga sih, karena buku itu sekarang itu memang harganya nggak murah ya untuk mendapatkan satu buku. Sementara seperti tadi dibilang di pertanyaan sebelumnya, banyak orang ketika beli satu buku ternyata nggak cocok sehingga nggak selesai. Dan ketika mau beli harusnya dia harus punya pilihan gitu kan, saya mau beli yang mana, sementara aksesnya aja susah. Nah, alhamdulillah sekarang itu banyak penulis-penulis yang istilahnya penulis sekarang itu mirip artis gitu ya kalau zaman dulu, karena udah ada sosial media. Sosial media itu membuat penulis bisa ngomong langsung sama pembacanya, sehingga
saya nggak bilang itu FOMO sepenuhnya ya, tapi mungkin kalau sekarang baca buku dan suka, itu kita bisa langsung ngobrol gitu sama penulisnya gitu. Terus kita bisa mengenal lebih jauh, ada sosial medianya, dan itu membuat kayak anak-anak yang lain tuh jadi kayak terpicu untuk ternyata orang itu emang oke nih pemikirannya, gue ikutin juga deh gitu. Terus akhirnya makin banyak orang yang aware ternyata buku itu bisa membuat orang apa istilahnya terkenal gitu, atau penulis buku itu bisa jadi seperti idola gitu. Mungkin nggak FOMO terhadap bukunya, tapi pengen kenal sama penulisnya gitu. Nah, anak muda sekarang itu memang minat bacanya mungkin tinggi. Kalau mengutip katanya Pak Anies gitu ya, minat bacanya tinggi. Buktinya apa? Dia bisa baca WhatsApp, dia bisa baca TikTok, dia bisa baca. Tapi daya bacanya yang rendah ketika dia sudah bilang buku, biasanya baru 20 halaman udah capek. Nah, 20 halaman capek. Jadi dayanya yang kurang, tapi minatnya tinggi. Makanya banyak sekarang yang dalam tanda kutip ya, banyak orang itu beli buku cuman untuk difoto aja. Tapi kelar apa enggak ya? Mungkin 20 halaman aja udah capek gitu. Nah, itu tipsnya itu. Jadi setiap baca buku bawa pembatas atau bawa pulpen. Jadi cari yang penting gitu. Berburu kata-kata penting di dalam setiap buku gitu. Supaya istilahnya di kepala kita tuh tidak sedang baca buku tadi, tapi sedang berburu ilmu gitu di buku itu gitu. Oke. Kemudian dari Abu Arkom, assalamualaikum Mas Lukman. Waalaikumsalam. Mas Lukman, bagaimana melawan kebiasaan scrolling medsos? Walaupun di medsos kita baca-baca juga, membaca buku terasa berat mata. Apa bedanya baca buku di medsos dengan kalau baca buku yang dicetak di kertas? Jelas beda. Kalau scroll sosial media kan kita setiap setiap 1 menit, setiap kalau kita mau ada istilahnya doom scrolling gitu ya, malah kadang kenikmatannya itu ada di scrollingnya, bahkan dia nggak tahu ininya apa, kontennya apa, pokoknya scrolling aja. Itu doom scrolling memang ada kenikmatan tersendiri. Nah, jangan dilawankan sebenarnya. Jangan dilawankan antara scrolling dan baca buku. Ya, baca buku itu sebuah kebutuhan lah, kebutuhan tersendiri, gitu ya. Jangan dibenturkan. Scrolling, makanya ya kalau anak saya gitu ya, anak saya itu bilang, ayah kalau saya lagi scrolling kelamaan tolong ditegur, kadang saya lupa gitu. Waduh, jarang tuh ada anak kita begitu. Nah, itu mungkin bisa dipraktekin juga, ngomong ke pasangan atau ke orang tua, kalau saya udah kelamaan di depan handphone tolong ditegur. Jadi minta ditegur. Kalau minta ditegur kan udah begitu ditegur ya diingetin aja gitu. Gitu. Nah, baca bukunya ya belum tentu juga habis selesai scrolling terus baca buku, karena memang 2 kegiatan yang berbeda harusnya ya. Yang satu mencari ilmu, yang satu cari hiburan kan. Kalau dari segi kesehatan mata mana lebih ini? Nggak tahu saya. Saya bukan dokter. Dokter mata silakan jawab. Oke, dokter mata itu ada dokter Endang, ada dokter Tobing. Oke, dari siapa nih? Dari Titi, bagaimana tips agar biar rajin membaca? Oke, ini saya nggak tahu ya, tapi saya ke anak saya aja ya yang pernah saya lakukan. Anak saya 2, waktu itu anak saya tuh dibully di sekolah lah gitu. Bukan dibully, ada masalah lah di sekolah gitu. Sehingga dia tuh merasa marah gitu. Nah, rasa marahnya itu harus disalurkan kan. Kalau nggak disalurkan bisa jadi penyakit di dalam, saya bilang gitu. Nah, gimana caranya? Ya bikin kebiasaan baru gitu. Kebiasaan baru itu gimana? Kebiasaan baru itu caranya adalah dengan jangan bilang, kalau misalnya kamu pengen kebiasaan lari, jangan bilang saya mau membiasakan diri berlari, jangan gitu. Tapi bilang saya adalah pelari. Jadi memang saya harus berlari. Terafirmasi. Kalau mau berhenti merokok, jangan bilang saya mau berhenti merokok, tapi saya bukan perokok. Iya, walaupun megang rokok, tapi saya bukan perokok. Jadi ini harus berhenti gitu, karena saya bukan perokok gitu. Terus anak saya nanya, itu tahu dari mana? Dari buku namanya Atomic Habit. Gitu. Nah, anak saya sampai bilang gini, ternyata ayah nggak pinter, cuman baca buku doang gitu. Gitu. Nah, habis itu anak saya minta dibeliin buku itu, minta dibeliin. Saya waktu itu buku online kan, buku e-book gitu.
beli di Amazon. Nah, anak saya minta dibeliin. Udah habis itu dia jadi suka baca buku karena ternyata buku itu problem solving gitu. Saya bilang bahwa buku itu pemikiran orang. Nah, orang ketika nulis buku pasti dia punya masalah. Nah, masalah-masalah yang ada orang lain hadapi, pasti orang lain juga suka hadapi. Makanya rajin-rajin aja baca buku. Soalnya kita kan juga nggak tahu masalah itu datangnya kapan. Ya udah, habis itu dia ya walaupun nggak rajin ya, jadi kenal sama buku, mau baca buku dan ya akhirnya pembaca buku gitu. Hebat anaknya Mas Lukman nih, merengek minta dibeliin buku tuh jarang-jarang loh. Saya pernah lihat di masjid ya, ada anak ngerengek minta dibeliin, nangis loh minta dibeliin buku Bulughul Maram. Masya Allah, jarang-jarang ini. Dari Abisam, Assalamualaikum Mas Lukman. Saya juga termasuk pencinta buku. Hampir tiap bulan saya selalu membeli buku atau majalah. Tapi kenapa ya anak-anak saya pada nggak suka buku? Saking banyaknya buku, akhirnya saya sumbangan ke masjid, ke musola. Silakan ditanggapi. Sebenarnya ya mungkin mengulang yang tadi dan melengkapi, intinya saya pun baca buku ketika mendapatkan masalah. Jadi buku itu sebagai jadi gini, ilmu itu sebagai problem solving. Ilmu itu kan mencerdaskan kita. Ketika kita cerdas, masalah-masalah jadi mudah dihadapi. Nah, ilmu itu didapatnya dari mana? Dari orang lain kan? Dari ilmu yang orang lain punya. Nah, orang lain punya itu salah satunya lewat buku. Jadi kita tuh setiap punya masalah pasti ada orang lain yang punya solusi. Nah, solusinya tuh dari buku gitu. Akhirnya kita membaca buku tuh sebagai problem solving gitu. Ketika anak dikasih buku yang tidak menyelesaikan permasalahan dia jadi bingung kenapa aku harus baca buku. Tapi kalau bukunya itu bisa menyelesaikan dia, misalnya buku cara berteman yang baik, buku cara bergaul yang baik, kayak ada buku How to Win a Friend and Influence People, itu saya kasih anak saya ketika anak saya bilang, kok saya pengen berkarisma, gimana sih caranya gitu, karena dia punya band kan, dia punya band, berkarisma itu gimana sih caranya gitu. Oh, ada bukunya namanya How to Win a Friend and Influence People. Ya udah dibaca sama dia, dibaca sampai habis. Oh, gini caranya gitu. Jadi buku sebagai problem solving gitu. Problem solver, sorry. Waduh, Assalamualaikum Mas Lukman. Bisa ngajarkan saya nggak bagaimana caranya menulis buku? Saya ingin menjadi penulis buku. Ide-ide apa yang harus saya kumpulkan? Waduh. Sama, saya juga sedang menulis buku. Ini menarik ini sebenarnya. Saya sendiri belum pernah nulis buku, tapi sekarang lagi nulis skenario film ya. Jadi saya sendiri lagi pengen nulis buku. Sebenarnya saya punya naskah buku yang ditolak ke beberapa beberapa penerbit, bukan ditolak ya, saya kasih terus nggak ada kabar ya, saya anggap ditolak ya, saya kasih nggak ada kabar, saya kasih nggak ada kabar ya, akhirnya saya bikin channel itu, channel YouTube, sehingga orang mulai tahu bahwa saya itu nulis itu karena saya cinta sama buku gitu. Karena saya ada pepatah, nggak tahu katanya ini pepatah Jerman ini katanya, jadi kamu jangan mengejar kupu-kupu, karena kupu-kupu itu kalau dikejar dia bakal lari. Tapi kamu bangunlah taman yang indah sehingga kupu-kupu pada datang sendiri. Iya. Nah, saya mungkin itu. Jadi saya lagi ngejar penerbit nggak dapat, ya udah saya bikin taman, namanya channel belajar dari buku. Mudah-mudahan nanti ada yang datang. Mudah-mudahan. Kalaupun kupunya nggak datang, saya punya taman yang indah. Kalau Anda ingin tahu lebih jauh lagi belajar dari buku, buka aja Facebooknya Mas Lukman nih. Lukman pakai Q ya, Lukman Bayhaqi. Silakan, itu banyak sekali narasi-narasi tentang bagaimana. Instagram juga ya. Instagram juga ada. Namanya apa di Instagram? Lukman Bayhaqi juga. Lukman Bayhaqi pakai Bayhaqi. Lukmannya pakai Q ya. Bayhaqi, silakan. Lukman Bayhaqi. Dari Abu Muas di Batam. Assalamualaikum Mas Lukman. Sehat walafiat selalu ya Mas Lukman ya. Sedikit pertanyaan, kenapa baca buku biasa yang tebalnya bisa selesai dalam 1 jam, Al-Quran 10 menit orang udah bosan? Syukron Abu Muas. Apakah Al-Quran kurang menarik baginya atau bagaimana itu? Aduh, ini pertanyaan takutnya bukan ranah saya, tapi ini yang saya alami saja ya. Yang saya alami itu ketika saya membaca Quran itu pengalaman masa lalunya sebenarnya yang menghalangi orang tua kita dulu mengajarkan Al-Quran seperti ngajarin sesuatu yang kurang nyaman gitu ketika ngajarin gitu ya. Baca Quran gitu. Tanpa bilang bahwa Quran itu kebutuhan kamu loh gitu. Beda ketika dibilang mungkin di Quran itu adalah
kebutuhan hidup kamu ada jawabannya di Quran, mungkin akan beda situasinya. Jadi ketika buku itu bisa menjawab masalah kita akan butuh sama buku itu dan kita akan betah. Nah, mungkin itu juga bisa ditanamkan ketika kita mindset baca Al-Quran gitu, menurut saya ya. Jadi baca Quran sebagai kebutuhan apa? Kebutuhan mencari solusi hidup gitu. Kalau itu nggak ditanamkan, akhirnya orang hanya menghafal. Nah, kalau menghafal jadinya walaupun itu berpahala, tapi dilakukan apalagi kalau dengan bentakan-bentakan gitu, jadinya ya berat gitu. Oke. Mudah-mudahan benar ya. Kalau ada yang salah, mohon diralat karena saya bukan ahlinya. Dari Abi, Mas Lukman, Assalamualaikum. Saya kasih buku ke anak. Apa sudah diterjemahkan atau asli dalam bahasa Inggris? Mas Lukman? Kalau saya dua-duanya. Karena anak zaman sekarang kan dari game aja dia udah tahu belajar bahasa Inggris juga. Assalamualaikum Mas Lukman. Mas Lukman yang rame di laginya pakai kupluk apa nih? Mas Lukman yang rame yang apa? Di lagi yang pakai kupluk. Maksudnya apa sih ini? Apa Mas Herman maksudnya? Itu kata Sandi mungkin. Ada. Oke. Alhamdulillah ya, ramai banyak yang nanya. Banyak yang tanya. Alhamdulillah, saya senang. Yang telepon dong, silakan yang telepon. Belum ada yang nelpon nih. Silakan yang mau telepon, kami tunggu di 0811199970 atau di telepon Telkom yang di 0218451512. Silakan yang mau telepon ngomong soal buku. Mas Lukman, apakah Mas Lukman juga seorang pencinta film? Film apa yang bagus sekarang ini? Oh iya dong, saya tuh ini jadi ngomongin film sedikit nggak apa-apa ya. Silakan. Saya tuh nonton bioskop sendirian di bioskop, bayar sendiri, masuk sendiri, kelas 2 SD. Oh ya? Iya. Film apa ya? Film Jackie Chan, Drunken Master. Apa kesannya? Ya saya memang mencintai cerita ya dari zaman dulu tuh. Udah nonton bioskop gitu dan ratusan film ya, udah di ribuan mungkin film. Saya dari sana memetik banyak pelajaran juga gitu, walaupun ada negatifnya juga karena ada eranya itu di 80-an kan memang film-filmnya itu jelek ya. Saya bilang jelek lah gitu. Menonjolkan nafsu rendah lah itu film-film 80-an akhir gitu. Terus tadi pertanyaannya kalau film yang bagus itu relatif ya. Kalau saya sendiri kebetulan lagi suka film-film tahun 50-an gitu. Karena ternyata film-film sekarang itu banyak yang ceritanya itu kayak mengambil struktur dari film-film tahun 50-an gitu. Saya suka itu 12 Angry Men gitu. Atau cerita apa itu? Tentang, jadi ada 12 orang juri. Kalau di luar negeri kan kalau di persidangan ada juri itu. Dari 12 itu 11 orang bilang bahwa anaknya bersalah, anak ini sudah membunuh orang, jadi harus dihukum. 11 orang, satu orang jangan dulu dihukum. Kita harus menelaah lebih jauh gitu kan. Enggak, orang 11 sudah bilang dihukum ya dihukum gitu. Enggak, ada satu orang, coba kita telaah lagi, dia anak itu jam sekian ada di mana, sampai di akhir film nggak jadi dihukum. Satu orang ini biar berhasil istilahnya menjernihkan pikiran yang 11 orang sehingga anak itu nggak jadi dihukum. Jadi itu apa kuncinya? Berpikir ulang, tabayun, berpikir ulang, diteliti ulang. Jangan karena anak itu anak jalanan, anak berandal, kamu langsung stereotyping bahwa dia jahat kayak gitu-gitu. Jadi itu salah satu film favorit. Kalau yang sekarang saya suka film Sore dari Andy Lawrence ya. Film Sore oleh siapa? Andy Lawrence. Andy Lawrence namanya. Dia bukan Muslim kan? Bukan. Saya suka sekali film dia. Dua film terbaiknya Indonesia menurut saya film dia dua-duanya. Pertama Sore, yang kedua Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Dua-duanya itu walaupun dia tidak langsung, tapi dua-duanya mengajarkan bagaimana menulis film yang bagus. Mas Sulman juga sekarang katanya lagi sibuk bikin skenario film ya? Ya, lagi. Yang nanti bulan September film pertama saya tayang di bioskop. Apa judulnya? Judulnya Jadi Tu Barang, tapi film komedi ya, bukan film drama kayak yang di Lawrence. Film komedi Jadi Tu Barang.
Jati itu barang. Jadi itu barang. Jadi itu barang. Jadi itu barang. Ya. Gitu. Belum beredar ya? Nanti September. Siapa sutradaranya? Sutradaranya Kemal Palevi. Oh, Kemal. Iya. Kemal bisa juga. Iya, Kemal Palevi sutradaranya. Oke, ini ada Mbak Muas mau telepon, silakan Mas Algi, tolong diangkat telepon dari Abu Muas di Batam nih. Dari Batam. Halo. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa volumenya tolong dikeraskan Mas Algi. Abu Muas dari Batam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih. Maaf jadi nelpon nih. Tadi agak penasaran jadinya. Iya. Ya silakan, Mas Lukman. Mas Muas. Mas Muas. Ya, udah jelas. Udah jelas. Udah, ini satu lagi nambah lah. Mas Lukman kan emang bidangnya di bagian buku-buku berbahasa Indonesia gitu kan. Saya pengen tanya gitu, anak saya kan umur 6 tahun nih. Iya. Ya, lalu? Kalau dengan bahasa Indonesia nih, membaca buku bahasa Indonesia, dia tuh agak kurang tertarik gitu. Mungkin ada trik dari Mas Lukman, karena anaknya saya dengar kan katanya lebih teliti lagi dari bapaknya, katanya gitu tadi. Saking hobinya baca buku, mungkin ada trik atau gimana, atau kita kasih apa gitu kan. Kalau bahasa yang untuk bahasa Arab gitu ya, Al-Quran, dia suka, jadi cepet ngapalnya. Dengan bahasa Indonesia ini bahasa Inggris ya? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Indonesia Arab ya. Jadi kalau dia ngapal Al-Fatihah, itu sebentar sama dia hafal. Tapi kalau disuruh ngapalin artinya, dia sampai nangis-nangis ngapalinnya. Apa karena kurang tertarik dengan bahasa Indonesia, terus gimana caranya biar dia tuh hobi gitu baca buku-buku yang berbahasa Indonesia. Kalau Arab kayak ngapal gitu kan sekarang, ngapal misal surat An-Naba tuh 40 ayat itu dia seminggu aja hafal. 6 tahun dia tuh, tapi bahasa Indonesia artinya dia tepetet-petet gitu kalau kata orang kan. Atau patah mulut dia, nggak ini. Mungkin ada trik dari Mas Lukman, entah apa itu, atau ada kita ceritakan orang-orang yang begini apa gimana. Makasih Mas. Ya. Baik, terima kasih Abu Muas di Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini seperti membandingkan karya Tuhan sama karya manusia, ya beda ya. Ini Al-Quran kan sudah disusun sedemikian rupa supaya mudah dihafal gitu ya. Jadi ya memang anak-anak pasti mudah untuk menghafal. Tapi kita kesampingkan itu dulu, kita bahas tentang buku. Saya itu sebenarnya dari dulu tuh pengen bilang bahwa jangan bilang buku ketika ingin mengenalkan buku itu sendiri, tapi manfaat gitu. Jadi ilmu gitu. Anak itu butuh apa? Kadang orang tua memberikan ke anak itu sesuatu yang nggak anak butuhkan, sehingga dijejalkan. Ini bukan Al-Quran ya tentu ya. Kalau Al-Quran sudah pasti karena disusun sedemikian rupa pasti mudah dihafalkan. Tapi kalau soal buku, ini banyak orang-orang itu yang ngasih ke anak-anak yang tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Intinya adalah ya orang tua tuh kenali dulu anaknya lagi butuh apa. Kalau misalnya anak-anaknya udah mulai SD, udah besar gitu, udah ada pembulian, ya mungkin nih ada dulu nih namanya pembulian, namanya Nabi Daud. Nabi Daud tuh badannya kecil, sering dibully. Nah, jadi dihubungkan dengan masalah yang ada di anak itu. Terus misalnya ilmu-ilmu tentang apa ya? Misalnya kita tentang kayak tadi anak saya tentang mengubah kebiasaan. Oh ini ada bukunya. Jadi yang terpenting bukan bukunya, tapi yang terpenting adalah komunikasi orang tua sama anak. Orang tua tahu masalah anak itu apa gitu, sehingga buku itu datang sebagai penyelamat, sebagai sarana untuk orang tua menyelamatkan anak gitu. Kalau dijejalkan buku nih harus dibaca, anak sendiri bingung kenapa gitu ya. Tadi yang maksudnya Pak Herman mungkin dia lihat IG-nya Mas Lukman di IG ya, ada yang pakai kupluk ya, betul? Kupluk. Pakai topi. Enggak ya, nggak ada ya. Yang ngasih pengajian di IG Pak Kris katanya, seliweran di IG. Bukan saya kali ya. Bukan Lukman saya nggak pernah pakai Lukmannya pakai. Saya pakai topi ya. Pakai topi. Dulu ketika
Lukman Baihaqi pakai Q ya, Lukman Baihaqi. LUQMAN BAEHAQI. Tadi Mas Lukman cerita tentang jeda. Di dalam hidup ini perlu ada jeda. Apa ini maksud jeda tadi? Oh iya, jadi saya sempat cerita, saya tuh sebenarnya punya naskah gitu ya, buku tentang jeda. Jeda ini sebenarnya saya pikirkan ketika kemarin corona. Waktu corona kemarin kan saya kena layoff ya, pokoknya saya berhenti dari pekerjaan itu 2019 Mas Krisna, dan sampai sekarang gitu ya. Cuman waktu 2020 itu kan pas corona ya. Pas corona itu kita dipaksa jeda gitu sama alam semesta. Allah menakdirkan kita untuk berhenti sejenak gitu. Dan waktu itu saya gunakan untuk belajar yang apa saya nggak bisa pelajari ketika saya kerja, karena kerja kan sibuk gitu ya. Begitu jeda saya pelajari, itu saya nemu kalimat entah dari mana. Tulisannya adalah ketika kita tidak bisa melihat keluar, coba lihat ke dalam. Nah kita tuh ternyata kadang lupa untuk melihat ke dalam. Makanya kita tuh, saya simpulkan bahwa manusia sekarang itu lupa mengambil jeda. Jadi habis scroll ini, scroll itu, habis scroll ini, scroll itu, habis berita A, berita B, berita perceraian, habis itu berita politik, nggak ada jedanya. Kita harus memaksa diri untuk mengambil jeda kalau nggak mau tersesat. Contohnya Mas Krisna pakai Google Map. Pakai Google Map itu ketika kita sudah misalnya mau ke rumah sini, dari rumah saya mau ke sini gitu ya, itu sudah ada rutenya kan. Tapi kan kadang kita pengen cari rute alternatif tuh. Nah kadang kita nyasar kan, ini udah di mana. Salah satu untuk mengembalikan dengan pencet apa, recenter kan. Recenter, klik, baru kita kembali ke jalan yang benar. Itu jeda. Kita harus memencet recenter setiap saat. Kita harus bertanya lagi, apakah jalan saya sudah benar atau belum. Nah kebetulan di Islam itu kita punya hadiah, namanya sholat. Di sholat itu kita 17 berapa kali berarti? 5 waktu ya. 5 waktu itu setiap rakaat kita selalu bertanya, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Karena bisa jadi tadi jam 4 saya nyasar, nanti maghrib berdoa lagi, luruskan lagi. Nanti habis jam 6 nyasar lagi, sebelum tidur berdoa lagi, luruskan lagi. Jadi kita tuh kadang mencoba nyari jalan sendiri yang bisa jadi nyasar-nyasar. Nah untuk biar nggak nyasar kita ambil jeda. Nah jeda itu kalau saya gitu di Muslim ada setiap harinya ada sholat, setiap minggunya ada Jumatan, setiap tahunnya ada puasa. Itu adalah hadiah untuk kita mengambil jeda gitu. Nah seperti saya nih di tengah kengangguran saya mengambil jeda untuk bikin konten. Jadi kan saya lagi nggak ada kerjaan, saya mau jeda dari nggak ada kerjaan dengan cara bikin konten, belajar dari buku. Tapi Mas Lukman pernah mendesain kaos SMA 8 yang angka 8 bagus sekali tuh. Ya. Itu gimana tuh? Bang, nanti gambarnya bisa ditampilkan kan? Bisa tampil gitu ya. Iya. Itu waktu itu sebenarnya kan mau reuni ya waktu itu ya. Waktu reuni itu, tapi itu desain sebenarnya udah lama. Kangen saya sama SMA 8 waktu itu. Waktu itu saya desain itu sebelum ada reuni. Nah di angka 8 terus di dalamnya tuh ada kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 8 gitu. Karena emang basic saya kan desain ya. Jadi full color ya, bagus ya. Iya. Oke. Masih ada kaosnya? Oh udah nggak tahu kemana. Dari Assalamualaikum Mas Lukman, ini Mas Lukman pantas nih ikut penyelidikan wafatnya Diploma Arya, sang diplomat yang matinya katanya bunuh diri. Saya nggak tahu itu. Nggak, karena tadi cerita apa sih yang juri itu pada 12 itu. Oh iya. Oke, Mas Lukman, kayaknya saya minat menjadi stand up komedi. Bagaimana caranya menjadi seorang komika seperti Mas Lukman stand up komedi? Saya lihat di YouTube. Cuman satu caranya, ikut komunitas. Karena kalau saya jabarin di sini lama. Di komunitas itu nanti belajar sih sebenarnya. Karena pertama-tama ketika kita mau belajar stand up comedy, teorinya ada banyak, tapi kalau tidak dipraktekkan dalam open mic istilahnya ya nggak bakal ketahuan rasanya. Kayak berenang aja. Pertama kali mau belajar berenang gimana? Harus nyari kolam dulu. Oh gitu ya. Bisa nggak ngobrol kayak gini, saya belajar 24 jam, sebulan saya ajari berenang, nggak bisa kan?
Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa kecuali. Oke. Pak Iksan Talib mau bicara. Halo, assalamualaikum. Pak Iksan, Mas Algi, tolong diangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enak banget dengerin Pak Lukman di mobil lagi jalan pagi siang-siang gini. Alhamdulillah. Iya, soalnya ini mesti sering-sering nih Pak Lukman kasih manfaat buat pendengar banyak di mana-mana nih gitu. Alhamdulillah. Saya tuh juga memang buku ini jadi masalah ya, karena umur kita nih pendengar Rasil juga banyak yang udah senior tuh kan bingung tuh buku di rak buku, anaknya baca juga kagak. Tuh buku diapain itu ya supaya jangan jadi mudarat gitu ya. Banyak rak buku, dan saya yakin banyak juga pendengar punya masalah ini gitu ya. Yeah. Jangan sampai buku cuma jadi pajangan tapi nggak bisa jadi tabung jiwa lah buat di yaumil akhir supaya jadi jariah. Bagusnya kalau kita mau wakafin buku atau gitu, bagaimana memotivasi orang kampung juga supaya baca buku? Apakah entahlah, mungkin Pak Lukman Bayhaqi punya moto, punya jurus jitu gitu. Dan juga itu tuh tadi tuh didik anak supaya cinta buku itu tuh juga bagaimana tuh, Pak. Makasih Pak Lukman Bayhaqi, terima kasih kehadirannya di Rasil. Baik, Pak. Syukron. Iya. Aduh. Iya. Pak Iksan, terima kasih atas pertanyaannya, ini juga malah membahagiakan saya mendengarnya, alhamdulillah. Tapi memang saya tuh seperti tadi saya bilang, buku itu hanya kumpulan kalimat dan kata-kata yang sudah dirangkum gitu ya. Saya balik lagi pengennya itu ya dianggap bahwa kita tuh setiap hari tuh punya, kalau mengambil istilahnya stand up comedian, punya keresahan. Setiap orang pasti punya keresahan. Bangun tidur susah, maksudnya olahraga susah, terus punya utang, terus banyak permasalahan di macet di jalan, terus mungkin ada permasalahan sana sini, dan itu semua pasti pernah dialami sama orang lain, dan orang lain itu pasti ada yang pernah menuliskannya di buku. Jadi berawal dari keresahan. Makanya buku itu dianggap sebagai solusi gitu kalau saya ke anak-anak saya atau ke saya sendiri gitu ya. Saya tuh untuk belajar menulis skenario saya baca hampir berapa ya? 12 buku untuk belajar skenario gitu ya. Dan itu ya mau nggak mau diselesaikan, bukan mau nggak mau ya, selesai dengan sendirinya, karena setiap saat saya menulis skenario, tentang karakter, ada buku tentang karakter, saya cari bukunya, saya baca, ternyata menarik, tentang karakter dalam film itu seperti ini. Tapi bahasa Inggris semua bukunya ya? Iya, ya kebetulan dalam bahasa Inggris itu selalu tentang plot, bagaimana tentang plot. Ya, jadi saya menganggap, saya nggak kerasa ketika ternyata sudah ada belasan buku yang saya baca. Tapi kalau dari awal, nih ada 12 buku tolong dibaca, mungkin saya sendiri juga nggak begitu minat gitu ya. Seperti anak saya gitu, yang ada masalah di sekolah terus nanya ke saya mencoba menjawab dengan ilmu gitu ya. Jadi saya baca buku, di sana ada jawabannya, terus saya kasih jawaban ke anak saya gitu, baca ini gitu. Oke, ini mudah-mudahan menjawab ya, nanti kita bisa ngobrol lagi. Makasih banyak. Assalamualaikum Mas Lukman, bagaimana pendapat Mas Lukman mengenai AI? Apakah bisa mengalahkan buku? AI itu untuk sejauh ini menurut saya tools atau alat bantu aja sih. Untuk sampai sejauh ini ya, kan masih istilahnya artificial generated intelligence kalau sekarang itu. Nanti artificial super intelligence mungkin saya masih belum punya gambaran. Tapi untuk saat ini AI masih sebatas membantu kita, tapi dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi kalau saya mau mencari gitu misalnya, saya ingin mencari pengetahuan tentang mancing gitu. Kalau dulu saya bisa riset ke perpustakaan sampai berminggu-minggu. Lalu ada Google. Saya bisa riset dengan Google cukup misalnya seminggu langsung tahu tentang mancing. Nah, sekarang ada AI itu hitungan detik dia sudah bisa merangkum yang ada di Google. Tapi sebatas itu aja.
Tapi sampai sejauh ini saya belum bisa menemukan bahwa AI itu belum punya visi. Jadi dia tuh nggak tahu kalau nggak disuruh. Nah, manusianya kan yang nyuruh gitu. Jadi sejauh ini AI bisa membantu kita seperti halnya perpustakaan dulu membantu kita, Google dulu membantu kita, terus kalkulator membantu kita. Tapi AI memang percepatannya jauh lebih dahsyat dari teknologi yang pernah ada di muka bumi lah gitu. Istilahnya bikin film pun bisa pakai AI. Kemarin kan ada Perang Jawa, itu full pakai AI, itu bisa gitu. Dari teksnya sampai visualnya bisa semua dikerjakan oleh AI. Tapi balik lagi, AI belum punya visi. Visi itu manusia yang punya gitu. Assalamualaikum Mas Lukman, kan alumni ITB. Bagaimana sih caranya bisa masuk ITB? Anak saya pengen banget masuk sana. Dari Riri. Sama, anak saya juga pengen masuk ITB. Yang nggak ada cara lain, cintailah ITB. Iya benar. Kalau udah dicintai kan nanti belajarnya juga nggak kerasa. Nah, cara mencintai ITB coba main ke sana, atau kalau jauh ya browsing tentang ITB. Tapi kan ujian dulu. Ya dicintai dulu. Kalau sudah cinta, ujian lautan pun diseberangi. Oh, gitu ya. Kalau sudah cinta, lautan pun diseberangi. Saya pun lulus tahun 96. Lulus SMA tahun 96 karena pengen masuk ITB. Rela nggak kuliah setahun untuk masuk 97. Karena saking cintanya kan. Oke, ini ada yang tanya lagi. Assalamualaikum Pak Mas Lukman, bagaimana pendapat Mas Lukman mengenai buku-buku pocket yang banyak beredar? Buku pocket itu apa ya? Buku-buku yang bisa dikantongin itu. Ya kan, buku Al-Quran juga ada yang dikantongi kan? Iya, ya nggak masalah juga sih. Tapi mungkin buku summary ya. Sekarang itu ada istilahnya buku. Jadi ada salah satu yang saya tahu itu ada judulnya Power. Judulnya Power, warna sampulnya merah sama biru. Itu ada yang versi tebal, ada juga yang versi summary. Ya mungkin itu untuk mengakomodir orang-orang yang malas baca gitu ya. Tapi ya bagus juga sih. Itu. Oke, ini ada yang tanya nomor telepon Mas Lukman. Saya akan bacakan, silakan siapkan pulpen dan kertas. Saya akan bacakan nomor telepon dari Mas Lukman Baihaqi. Nomornya 0878 kemudian 78 lagi, kemudian 82 8508. Langsung masuk semua dia. 0878 kemudian 78 kemudian 82 8508 0878 kemudian 78 82 8508. Lukman Baihaqi. Lukmannya pakai Q ya, Baihaqi pakai Q. Lukman bukan pakai K. Lukman. Oke. Kang Ondi, waktunya udah habis ya. Ya sayang sekali ya. Kita sudah dibatasi oleh waktu karena ya sebentar lagi masuk zuhur, karena nih mohon maaf nih ya untuk WA yang belum masih banyak ya jawab. Langsung aja telepon ke WA ke Mas Lukman Instagram ya. Instagram aja ya. Instagram aja. Di Lukman Baihaqi, disambung semuanya. LUQMANBAEHAQI. Oke, langsung aja ke Instagram ya. Ya. Nomor teleponnya 0878 78 lagi 828 508. Terima kasih Mas Lukman. Sama-sama. Atas kesetiaan yang sudah berhasil. Senang sekali. Mudah-mudahan kalimat saya tadi kalau yang benar dari Allah, tapi kalau yang salah mohon dimaafkan dari saya. Oke. Salam untuk keluarga ya. Ya, terima kasih. Happy family ini, anak-anaknya. Amin. Aduh, mesra banget. Oke, saya Muhammad Krishna, juga Ondi Saputra dan Algi. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.